Setelah melalui proses pengadilan, akhirnya jaksa penuntut umum menuntut Munarman dengan tuntutan hukuman mati dengan alasan karena dia dianggap paling berpengaruh dalam organisasi FPI yang mampu menggerakkan massa untuk melakukan berbagai aksi teror. Setelah melalui proses pengadilan, akhirnya jaksa penuntut umum menuntut Munarman dengan tuntutan hukuman mati dengan alasan karena dia dianggap paling berpengaruh dalam organisasi FPI yang mampu menggerakkan massa untuk melakukan berbagai aksi teror. Ini rekam jejak Munarman. Munarman lahir di Palembang, Sumatera Selatan pada tanggal 16 September tahun 1968. Tahun 1995, Munarman menjadi relawan di sebuah LBH Palembang. Tahun 1999 sampai tahun 2000, Munarman mulai terkenal setelah menjadi koordinator Kontras Aceh. Tahun 2002 sampai 2007, Munarman dipilih menjadi ketua Dewan Pengurus YLBHI. Kemudian Munarman menjadi terkenal setelah menjadi tim pengacara pemimpin Majelis Mujahidin Indonesia Abu Bakar Ba'asyir. Setelah Ba'asyir terhukum 2,5 tahun, dia menjadi dekat dengan HTI dan kenal baik dengan Rizik Syihab dan gabung dengan FPI. Selama gabung dengan FPI, Munarman menduduki jabatan Panglima Komando Laskar Islam, lalu menjadi juru bicara FPI dan yang terakhir Sekretaris Umum FPI. Ketika Munarman menjadi Panglima Komando Laskar Islam, dia pernah terlibat penyerangan aliansi kebangsaan untuk keyakinan beragama dan berkeyakinan Indonesia yang terjadi insidennya pada tanggal 1 Juni 2028 di Monas. Pada saat itu, dia bersama Rizik dituntut hukuman 1,5 tahun ya. Peristiwa yang tidak terlupakan terjadi ketika dia menyiram air teh ke wajah seorang peserta diskusi bernama Tamrin Tamagola ya. Tamrin Tamagola itu seorang sosiolog. Itu di TV One ya kalau tidak salah. Setelah ISIS berkuasa di Timur Tengah, Munarman membayat kepada organisasi teror tersebut. Bayatnya dilakukan di 3 tempat. 3 tempat memang ya. Sangat terobsesi rupanya. Pertama di Universitas Islam Negeri Hidayatullah di Ciputat. Kedua di Makassar. Ketiga di Medan. Kemudian dia juga terlibat dalam kasus bom gereja di Filipina dengan pelaku bomnya suami istri asal Indonesia. Setelah melalui penangkapan berbagai pelaku terorisme di tanah air, rupanya memberikan petunjuk ke Munarman sehingga dia ditangkap Densus 88 di rumahnya di Pamulang tanggal 27 April 2021 hari Selasa. Setelah penangkapan tersebut dan melalui persidangan pengadilan, jaksa penuntut umum menuntutnya dengan hukuman mati karena dia berpengaruh dalam ormas FPI yang mampu menggerakkan massa melakukan berbagai aksi teror. Saya pribadi tidak setuju dengan hukuman mati, sebab saya berpendapat hanya Tuhan saja yang boleh mencabut nyawa manusia dengan berbagai cara. Maaf jika ada yang tidak sependapat dengan saya. Saya juga membenci aksi terorisme, apalagi pelaku bom bunuh diri. Wah, sangat terkutuk. Tetapi saya merasa yang berhak mencabut nyawa manusia hanya Tuhan. Manusia tidak berhak. Tetapi pendapat saya ini tidak bisa mengintervensi putusan hakim. Apapun putusan hukum yang akan divonis oleh hakim, ya kita ikuti saja, saya ikuti saja. Sebagai penutup, saya hanya mau sampaikan untuk hati-hati memilih guru agama untuk anak-anak kita atau untuk diri kita sendiri, sebab itu akan berpengaruh bagi perilaku kita semua. Jika bisa memilih guru agama yang
santun, tidak maki-maki dan toleran? Kenapa harus memilih yang tidak sopan, kasar, maki-maki dan intoleran? Salam Pancasila untuk semua kita yang mencintai NKRI.